akan membahas tentang produk kami. Produk kami ini adalah pengembangan pemanfaatan cangkang telur. Nah, penasaran kan? Viewers, banyak sekali artikel penelitian yang menyatakan bahwa selain telur, ternyata cangkang telur juga memiliki kandungan yang dapat dimanfaatkan jika diolah. Nah, oleh karena itu, kelompokku kali ini tampil untuk menindaklanjuti fakta tersebut dengan produk kami, Eng Ing Eng, pupuk organik cangkang telur. Menurut Jeff Gilman dalam bukunya The Truth About Garden Remedies, cangkang telur ini mengandung 90% kalsium karbonat, di mana kalsium karbonat merupakan unsur hara penting untuk pertumbuhan tanaman. Selain untuk menguatkan tanaman, kalsium juga dapat menguatkan kayu atau mengeraskan kayu, merangsang pertumbuhan akar, mempertebal dinding sel, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Kak, gimana sih cara mengolahnya? Nah, ini dia nih. Menurut Jeff Gilman, ada 3 cara metode pengolahan cangkang telur untuk mendapatkan khasiat dan manfaat yang diinginkan. Cara pertama yaitu dengan merebus 10 cangkang telur dengan 5 liter air. Cara yang kedua adalah keringkan cangkang telur, kemudian diremas dan ditempatkan pada pot tanaman yang diinginkan. Dan cara yang ketiga, cara yang akan kami dokumentasikan dalam video ini adalah dengan mengubah cangkang telur menjadi bubuk. Nah, lalu bagaimana proses pembuatannya? Di sini, kawan-kawan saya akan menunjukkan proses pengolahannya, di mana langkah pertama adalah mengumpulkan peralatan dan bahan yang diperlukan. Di sini, kami menggunakan baskom atau wadah, sabun, lesung atau patumbu, dan yang terakhir sendok, dan yang paling utama, bahan kita, cangkang telur. Sebanyak-banyaknya ya. Kalau mau buat pupuk kan tidak sedikit cangkang telur yang digunakan. Apalagi kalau untuk bisnis. Dari mana Kak dapat cangkang telurnya? Viewers, tahu nggak? Di Indonesia ini terdapat kurang lebih 56 juta UKM, di mana 70% diantaranya adalah UKM yang bergerak di bidang pangan. Di Palopo sendiri terdapat 500 UKM yang bergerak di bidang pangan yang telah didata oleh Pemkot Palopo. Jangan jauh-jauh deh, di sekitar IAIN saja tidak kurang dari 10 warung makan, yang dimana sebagian besar menunya menggunakan telur. Nah, coba bayangkan berapa banyak sampah telur yang dihasilkan oleh satu warung. Bagaimana dengan 2, 10, bahkan 500 UKM di Palopo? Banyak kan? Jadi jangan pusing mau dapat di mana bahannya. Nah, itulah viewers, sumber utama kami memperoleh bahan kami. Next, step 2. Viewers, setelah cangkang telur dikumpulkan, semua bahan dan perlengkapan telah dikumpulkan, kita melangkah pada langkah kedua. Step 2. Nah, selanjutnya langkah kedua. Di sini cangkang telur yang telah dikumpulkan harus dibersihkan. Proses pembersihan di sini kami menggunakan sabun pencuci untuk menghilangkan sisa-sisa telur yang berada pada cangkang telur. Sisa-sisa telur ini mengandung protein, di mana jika dibiarkan akan mengeluarkan bau yang menyengat atau busuk dan bahkan memunculkan ulat-ulat atau belatung. Jijik kan? Kemudian, cangkang telur yang telah dibersihkan atau dicuci kemudian dikeringkan. Proses pengeringan di sini membutuhkan 5 hingga 7 jam di bawah terik matahari. Setelah cangkang telur telah kering, kemudian cangkang telur diremas dan ditempatkan pada lesung atau patumbu. Cangkang telur itu kemudian ditumbuk hingga menjadi bubuk yang halus. Untuk memastikannya bahwa bubuk ini telah halus, kita menggunakan beberapa kali penyaringan hingga menghasilkan bubuk cangkang telur yang benar-benar halus. Pupuk organik cangkang telur ini
Selain digunakan dengan cara ditaburkan di sekitar tanaman, juga dapat dicampurkan dengan air, kemudian disemprotkan pada tanaman. Nah, pupuk organik ini selain untuk menyehatkan tanaman, juga dapat melindungi tanaman dari hama-hama seperti laba-laba, lalat, dan ulat. Karena kandungan kalsium karbonat yang tinggi pada cangkang telur dapat mempertebal dinding sel pada tanaman sehingga ulat dan hama-hama lainnya kesulitan untuk merusak tanaman tersebut. Itulah tadi produk kami, pupuk organik cangkang telur.